Halo pemirsa, rencana pemerintah yang menyiapkan Starlift untuk kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron menuai ragam tanggapan. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Bareskrim Polri. Budi Ari dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada kader PDIP. 8 orang kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDI Perjuangan di salah satu media. Budi Ari sedang berseteru dengan kader PDIP karena mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas pemerintah dengan kader PDIP. Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada video, ada rekaman yang utuh, pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah dari situ kami membuat laporan. Ya. Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti, gitu ya. Legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judi Online di Senayan. Ia meminta Budi Ari tidak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan. Ya diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi disebut-sebut menerima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdiki. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50%
dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkom DG yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang. Nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Terima kasih. Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan. Itu tidak bernilai. Iya, betul. Cukup ya. Memberi dukungan moral pada pejuang. Rismon datang bersama kuasa hukumnya pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Rismon dimintai keterangannya dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo terkait atau dengan ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap Rismon berlangsung di ruang periksa Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya, pertanyaan. Banyak sekali. Iya. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara.
Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah scientific crime investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak hadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik ya, sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Usai laporan dilayangkan, proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Sejauh ini sudah ada 25 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi menilai tuduhan ini merupakan masalah ringan tapi harus tetap dilaporkan. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kamis 8 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil 4 saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Namun hanya 3 orang yang hadir, yakni Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Sementara itu, 1 terlapor, yakni Rizal Fadilah, tidak bisa hadir karena sakit akibat ditabrak motor. Rabu 14 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil Michael Sinaga sebagai saksi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertamanya. Michael yang berprofesi podcaster menjelaskan, pemeriksaannya berkaitan dengan podcast Sentana miliknya. Selain Michael, saksi lain yang diperiksa di hari yang sama adalah Rizal Fadilah. Saksi lain yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu 14 Mei adalah mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, namun Abraham Samad tidak memenuhi panggilan polisi. Kamis 15 Mei 2025, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo juga sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Baik, dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya. Didampingi sejumlah pendukungnya, Dr. Tifa hadir untuk diperiksa terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Diketahui Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai 2 sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Senin 19 Mei 2025, tim penyidik Polda Metro meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi.
Diketahui kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Hingga kini total sudah ada 25 orang yang diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhir April lalu, Jokowi melayangkan laporannya terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi menyampaikan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya karena merasa dihina dan direndahkan. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi menilai tuduhan ini merupakan masalah ringan tapi harus tetap dilaporkan. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kamis 8 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil 4 saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Namun hanya 3 orang yang hadir, yakni Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Sementara itu, 1 terlapor, yakni Rizal Fadilah, tidak bisa hadir karena sakit akibat ditabrak motor. Rabu 14 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil Michael Sinaga sebagai saksi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertamanya. Michael yang berprofesi podcaster menjelaskan, pemeriksaannya berkaitan dengan podcast Sentana miliknya. Selain Michael, saksi lain yang diperiksa di hari yang sama adalah Rizal Fadilah. Saksi lain yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu 14 Mei adalah mantan pimpinan KPK, Abraham Samad. Namun Abraham Samad tidak memenuhi panggilan polisi. Kamis 15 Mei 2025, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo juga sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya. Didampingi sejumlah pendukungnya, Dr. Tifa hadir untuk diperiksa terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Diketahui Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai 2 sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Senin 19 Mei 2025, tim penyidik Polda Metro meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi. Diketahui kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Hingga kini total sudah ada 25 orang yang diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT
Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi hasil uji Bareskrim, kuasa hukum terlapor penggugat ijazah Jokowi yang juga tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyatakan tetap mendesak Polri menggelar perkara khusus atas uji forensik ijazah Jokowi secara terbuka karena ditemukan banyak pelanggaran. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Heboh rencana pembangunan eskalator di Candi Borobudur untuk menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindoson.